tepuk tangan untuk Bang Celi. Wah, Bang Rizal Malarangan. Bang, tengah Bang. Yuk. Bebas, negara demokrasi, bebas pilih kursi. Terserah Bang. Iya. Di dalam demokrasi kita bebas milih kursi Bang. Yang moderator kan silakan. Hah? Wah, ini. Tepuk tangan untuk Rokai. Rocky dulu sekarang masih kiri ya dia. Sekarang masih kiri. Iya, sejak mendukung penghapusan TAP MPRS. Iya, betul Bang. Ada satu hal yang progresif yang kemudian kemarin diungkapkan Rocky di depan publik Bang Celi. Bahwa Rocky ini mendukung dihapuskannya TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Ya, katanya sudah usang tentang PKI, tentang Marxisme Leninisme, ya kan? Katanya Rocky Pancasila itu ya Marxis sebenarnya. Wah. Karena ada sosialismenya. Iya. Nah, gimana menurut Bang Celi komentar sahabat Anda ini gimana Bang? Jogging-jogging dulu kita tanggapin dulu. Langsung tanggapin dulu. Pembuka aja udah berapa. Iya, ini diskusi ngawur ini pokoknya. Ini nggak ada rencana ini. Iya. Total politik. Total politik Bang, ya kan? Baik, terima kasih, selamat malam. Ini tempat yang enak ya untuk wherever you are and whatever you do. Be in love. Rumi. Ini keren deh. Ini be in love. Kalau Pak Luhut, wherever you are and wherever you do, be in power. Itu bukan saya ngomong loh ya. Itu Rocky yang ngomong. Iya. Bang, itu Rocky bisa berani gitu sama Pak Luhut, kayaknya emang deket banget sama Pak Luhut Bang. Boleh kita jawab Pancasila dulu? Boleh. Yang paling susah yang di belakang, yang gampang-gampang dulu. Pancasila kan ya saya dan Rocky kan generasi yang ikut P4 yang waktu itu kan diwajibkan. Saya nggak tahu sekarang masih nggak ada Bang. Enggak ya. Sehingga bagi banyak generasi saya kan kesannya waktu itu agak terlalu kurang inspiring karena diwajibkan dan diajarkan dalam program besar yang disebut kewiraan. Itu di UGM, saya nggak tahu di UI ya. Sehingga kalau kita pelajari lebih jauh, kita nggak dapat kalau kita sungguh-sungguh dalam pelajaran itu, kita nggak dapat butir-butir yang benar-benar filosofis dan very inspiring. Padahal kalau kita baca, kan lahirnya Pancasila 1 Juni, itu kan sebenarnya dari satu pidato yang brilian, yang terbaik sepanjang hayat Bung Karno. Sepanjang tradisi pidato dan oratoria di Republik Indonesia, baik oleh Bung Karno oleh siapapun, pidato 1 Juni 3 bulan sebelum kita merdeka itu adalah pidato yang terbaik. Kalau kita baca dalam dia berpidato dicatat oleh Karundeng, stenografer di Gedung Pancasila sekarang. Nah di situ dia mengatakan intinya adalah Pancasila itu kan sebenarnya konsep operasional dari suatu konsep yang sangat kuat yang dikatakan Bung Karno, yaitu negara kebangsaan. Kan waktu itu jangan lupa Ketua Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo kan minta negara Islam. Kan kita mau merdeka 3 bulan. Pertanyaan besarnya dasarnya apa? Minta negara Islam, Ki Bagus Ketua Muhammadiyah, dan Bung Karno berpidato panjang lebar untuk menjelaskan bahwa jangan itu pilihan kita. Itu sebagai bagian dari satu konsep besar yang disebut sebagai negara kebangsaan, bukan negara agama. Inilah yang menjadi warisan dasarnya Indonesia dari segi gagasan filosofis. Jadi kalau sosialisme tadi sebentar. Panjang nih. Jadi waktu itu kan PKI tidak termasuk dalam puncak perdebatan di BPU PKI karena mereka sudah tidak menjadi mainstream perjuangan saat itu. Ya, agak berbeda. Sehingga itulah konsep yang mengikat semua kalangan dan disebut sebagai dasar negara kita. Nah dia kuat. Dia bisa menampung siapa saja. Dia bisa menampung aliran apa aja sejauh dia berpatokan pada prinsip-prinsip yang disebut oleh Bung Karno sebagai Pancasila. Sebenarnya Bung Karno kan orangnya unik. Dia bilang sebenarnya Pancasila. Tapi kalau kita mau, kita bisa peras menjadi Trisila. Oh, tepuk tangan tuh anggota BPKI. Dan dia bilang kalau kita mau lagi kita bisa peras menjadi Ekasila, yaitu negara gotong royong. Wah, orang tepuk tangan. Orang nggak berpikir apa
hubungannya ketuhanan yang Maha Esa dengan gotong royong? Nah, ini kan tapi itu Bung Karno. Nah, ini warisan yang buat saya jangan jangan disepelekan, karena bagi saya ini warisan yang dalam. Secara filosofi dalam konteks itu, tentu saya zaman berkembang. Nah, karena itu kita bisa tarik tuh tentang Marxisme, tentang apa, bagaimana kita menciptakan, intinya kan kita butuh negara yang memungkinkan kita bersatu dalam damai untuk mencapai kemajuan bersama. Kan intinya itu. Bagaimana kita memperjuangkannya? Kalau saya kan sama Rocky pasti percaya bahwa kita hanya bisa mencapai itu dengan demokrasi. Kalau syukur-syukur ada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dan bagi saya kira Rocky juga setuju bahwa jalannya hanya dengan ekonomi pasar. Perdebatannya degree, bukan substance. Rocky pasti nggak akan bilang, ini tadi kita kembali ke komunisme, ke Marxisme. Banyak orang nggak mengerti. Yang disebut dengan Marxisme pada intinya adalah penghapusan hak milik. Anda tidak mungkin menjadi Marxis kalau tidak mau memperjuangkan penghapusan hak milik. Oke? Itu prinsipal ya, Pak? Itu prinsipal namanya Marxisme. Kalau kita bicara sosial demokrasi, it's a different thing. Tapi kalau Anda bicara Marxisme, Anda belum mengerti Marxisme kalau tidak mengerti bahwa bagi Marx, pemilikan pribadi adalah fondasinya peradaban kapitalis yang destruktif. Oke? Karena itu, dia sebagai sebuah program ekonomi, program sosial politik gagal. Karena dia bertentangan dengan the nature of society and the nature of dynamism. Oke, kita bisa berdebat tuh. Tetapi bukti sejarah mengatakan itu. Lain kalau Anda berkata bahwa kita mau reformasi kapitalisme, demokrasi terjadi, kita mau pakai apa yang kita sebut sebagai ekonomi sosial demokrasi. Bagi saya, kalau kita mampu seperti Swedia, kenapa tidak? Dalam pengertian tadi, relatively equal, demokrasi dan kebebasan terjaga, masyarakatnya stabil. Sekarang zamannya otokrat. Dari Putin, kita masuk ya. Masuk nih, Pak. Xi Jinping, terakhir baru menang tuh, Fidesz. Erdogan. Erdogan di Turki. Ya. Banyak orang 10 tahun terakhir dengan Xi Jinping, dengan Putin mengatakan bahwa otokrasi lebih bagus ketimbang demokrasi. Putin di post komunis kapitalisme, di Cina post Mao kapitalisme, tetapi otokrasi. Kalau kita lihat sekarang, alternatif otokrasi yang diberikan oleh Putin itu kan penuh dengan tragedi. Kalau kita lihat sekarang apa yang terjadi di Cina, kita nggak mau banyak orang sakit. Tapi ingat nggak waktu pandemi awal Cina gembar-gembor bahwa pemerintahan cara Cina mampu mengatasi pandemi dengan jauh lebih efektif ketimbang negara demokrasi. Sekarang kita negara demokrasi, sudah bisa diskusi bebas kayak gini, coba Anda ke Shanghai, 25 juta orang lockdown. Nggak boleh nyari makan sendiri, harus dikasih makan oleh pemerintah. Nah, alternatif otokrasi terhadap demokrasi problematik, dan di Rusia dan Ukraina ternyata tragis. Karena itu, bagi saya, ini kan banyak anak muda nih, barangkali pengantar diskusi adalah bahwa warisan kita yang paling bagus, Pancasila, kita kembangkan dengan demokratisasi dan dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan relatif equal. Nah, terakhir, kalau mau pesan besarnya dari segi epistemic community, kalau mengerti 30 tahun terakhir ini kan kena Didit undang saya, Bang, kita bicara paradigma demokrasi secara paradigmatik 30 tahun terakhir mulai dari Fukuyama. Ya. Nah, ini waktu saya mahasiswa sama Rocky kan, begitu mau selesai ini ada tulisan bagus namanya Francis Fukuyama. 30 tahun terakhir ada 3 buku yang Anda harus baca untuk mengerti apa yang terjadi. Ini anak-anak muda nih, sebagian besar kan aktivis, mahasiswa, pengagum Rocky. 3 buku terbaik yang perlu dibaca oleh setiap aktivis. Pengagum atau penyayang? Penyayang. In love. Rumi. In power tapi terakhir. Jadi tiga buku terbaik menjelaskan 30 tahun terakhir setelah runtuhnya komunisme. Yang pertama Fukuyama. Yang kedua Huntington, buku Huntington.
Yang ketiga yang tidak banyak orang tahu dan tidak banyak orang kenal, karena ini scholar of international politics, kira-kira penerus Henry Kissinger, namanya Robert Kagan. Dia nulis series of books, terakhir terbit 2 tahun lalu, The Jungle Grows Back. Kalau Fukuyama berkata bahwa runtuhnya Uni Soviet membuktikan bahwa tidak ada lagi alternatif terhadap kapitalisme liberal atau kapitalisme demokrasi. Pertarungan gagasan kiri dan kanan berakhir dengan menangnya ide liberal. Itulah evolusi terakhir dari pertarungan ideologi dalam kerangka Hegelian. Itu Fukuyama. Yang kedua Huntington. Huntington keliru dalam melihat bahwa ini masalahnya agama dan pos agama. Tetapi yang dia mau katakan bahwa kalau Fukuyama bilang rasionalitas yang menang, individu yang rasional dan kepentingan diri yang menang, Huntington berkata no. Yang menang adalah perasaan kebersamaan dan identitas bersama. Kalau dia kan salahnya karena seolah-olah identitas itu agama aja. Peradaban itu dasarnya agama. No, peradaban bukan cuma agama. Mungkin agama tapi bisa yang lain. Nah itu, tetapi poin dari Huntington adalah bahwa bukan Fukuyama keliru, bukan rasionalitas, bukan self-interest, bukan dynamic master and slave, tetapi dynamic of togetherness, di mana identity of togetherness itu orang hitam, orang putih, orang Eropa, orang Islam, orang Kristen, itu identity, itu yang menang kata, dan itu yang menjadi sumber konflik dan pergolakan dunia post komunisme. Itu dua tuh. Yang terakhir Robert Kagan. Robert Kagan bilang Huntington sama Fukuyama orang pintar, orang hebat. Cuma mereka nggak mengerti the reality of power. Soviet kalah, power dynamics. Amerika, liberalisme, hak-hak asasi manusia, hukum-hukum dasar yang menghargai kebebasan, itu tidak dijamin oleh langit, tidak turun dari langit, dia dijaga oleh manusia dengan kekuasaan dan kekuatan. Begitu lu lengah, Putin masuk. Begitu lu lengah, si ekspansi. Power breeds power, vacuum abhors power. Jadi lu jangan salah Fukuyama sama Huntington. Karena ada hegemoni Amerika yang relatif benign, bukan imperialis, tetapi membela ide-ide kebebasan. A reluctant imperialist kalau kata si Kagan, hegemon yang ragu-ragu. Tetapi karena dia kuat, dia menjaga Eropa. Jerman yang agresor, 2 perang loh, perang dunia pertama kedua dia agresor. Menjadi tame, menjadi domesticated, menjadi demokratis, kaya raya, pasifis. Jepang sama juga, kita dijajah Jepang, lebih kejam lagi. Agresi. Tetapi setelah Amerika masuk, MacArthur masuk, mengusulkan konstitusi baru Jepang, Jepang berubah menjadi negara demokratis yang pasifis. Power plays. Jangan salah loh, dia bilang. The Jungle Grows Back, ini buku judulnya. Kenapa? Setelah Soviet runtuh, kata Robert Kagan, Amerika hampir kayak tahun 30-an. Balik kembali ke negerinya malah milih orang kayak Trump. NATO, brengsek, malah dekatnya ke Kim Jong-un. Ini nggak jelas nih hegemonnya. Makanya the contenders for power jadi penting. Makanya Xi jadi berani, Xi Jinping, makanya Putin jadi berani. Karena lo penguasa yang reluctant, yang masuk kembali ke hati lo. Seperti tahun 30. Tahun 30 Amerika kan menang Perang Dunia Pertama, Inggris menang. Tetapi karena mereka menjadi isolasionis, ingat sejarahnya kan, kalau belajar sejarah, maka Jerman kembali bangkit, Hitler kembali menang orang seperti dia, dan kemudian menyebabkan Perang Dunia Kedua. Nah, dia bilang hati-hati lo jangan bilang liberalisme, lo jangan bilang identity, lo harus lihat power, study the reality of power. Nah, kira-kira itulah 3 buku itu. Mantap. Tepuk tangan dong untuk Bang Celi dong. Tapi gini Dir, ini menarik nih omongan Bang Celi. Jadi ancaman dari demokrasi itu muncul dari aktor-aktor internal gitu.
Ya, bagaimana aktor-aktor internal ini nggak bisa dikontrol lagi oleh kelembagaan demokrasi. Nah, Rocky, ya, Rocky itu sering bilang gini, Bang, bahwa pemimpin ideal menurut milenial sekarang siapa? Salah satunya Vladimir Putin katanya. Ya, ini Rocky harus Vladimir Putin. Menurut Rocky. Dan dalam konteks nanti 2024 mungkin sosok-sosok seperti Andika Perkasa tuh akan jadi nah, itu kita tanya. Kita tanya. Menurut milenial kata Rocky. Ya, silakan Pak Rocky. Waktu dan tempat kami persilahkan. Langsung nih. Ini kebanyakan nih. Ini pakai ini dulu nggak kedengeran suara lo. Enggak ini. Oke, ambil dulu nih, gua jatuhin ini terus lu. Ya. 2 periode juga kelebihan. Jadi kita bikin 1,5 periode aja. Itu kan aspirasi rakyat, Bung Rocky. Coba Anda bayangkan 10% aja uraian dari Celi dipahami oleh Pak Jokowi. Maka tidak ada pemukulan terhadap Ade Armando. Ini soal merawat bangsa dengan pikiran. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Karena tidak paham tentang ideas of democracy. Berkumpul itu artinya mengucapkan pikiran, bukan menyerangkan pukulan. Kalau itu ada, tapi ya udah, itu udah terjadi. Saya membayangkan misalnya kalau Pak Jokowi diapit oleh Syahrir dan Hatta. Anda lihat gambar itu. Coba kasih dulu. Maka pembicaraannya adalah tentang ide, bukan tentang big data. Sialnya yang apit Pak Jokowi adalah Pak Luhut dan Pak Muldoko. Maka terjadilah kekacauan di dalam mengkoordinasikan ide itu. Karena ada Pak Erlangga. Ya Pak Erlangga mestinya ada di sini supaya kita kasih tahu Pak Erlangga ada di situ lalu diapit oleh Celi dan Didit itu. Mudah-mudahan Pak Erlangga yang diapit menggantikan Pak Jokowi itu. Jadi Anda lihat bahwa negeri ini didirikan oleh buku, oleh ide itu. Tapi berakhir dengan big data. Coba, apa pentingnya big data itu? Yang penting adalah big ideas. Orang Syahrir, Soekarno, Hatta adalah sosialis. Paham tentang Marxisme. Mereka tentu baca buku dalam bahasa Belanda, apa namanya, bahasa Belandanya apa ya, great ideas, groot denken, pikiran besar, bukan data besar, bukan big data, tapi big ideas. Itu yang nggak kita punya sekarang, big ideas. Karena itu kita lihat sebetulnya bahwa kita bisa tuntun ulang bangsa ini dengan big ideas. Nah itu yang kita harapkan, ada forum semacam ini yang kita rumuskan dengan satu istilah. This is the center of epistemic community itu. Jadi tanpa epistemik, yang ada adalah kerja. Tidak dituntun oleh paradigm. Yang basisnya adalah sejarah pengetahuan, intellectual history. Nah itu yang saya kira kegagalan pertama dari Presiden Jokowi adalah membaca nawacita tanpa konteks. Padahal saya ikut menyumbangkan poin di nawacita itu. Kan yang bikin kan teman-teman saya di UI. Di UI ada kafe kecil, tempat si Kuya ini nongkrong. Namanya Next Door itu. Di Next Door itu kita diskusi semacam ini. Setiap hari saya nongkrong di situ dalam upaya untuk menghasilkan next ideas, next leader. Jadi kafe itu memang tempat orang mengucapkan pikiran, orang bercakap-cakap. Jadi kalau dibilang ini kafe diskusi, itu juga redundant. Karena kafe memang tempat diskusi. Anda baca misalnya tulisan-tulisan dari Jürgen Habermas, saudara Celi paham betul. Perubahan politik dimulai dari pembicaraan di kafe-kafe Prancis dan Jerman. Itu yang namanya cafe society. Masyarakat kafe artinya masyarakat yang bicara politik. Kenapa dia bicara di kafe? Karena dia nggak bisa bicara di parlemen. Jadi jurnalis, intelektual, civil society berkumpul di kafe untuk bicara tentang masa depan demokrasi di Prancis dan Jerman. Itu awal dari liberalisme adalah pembicaraan politik
yang basisnya adalah masyarakat sipil. Jadi kalau kita ada di sini, kita sebetulnya deja vu itu. Pas kita bawa ke sini untuk menikmati ulang kemewahan demokrasi. Jadi Anda masuk kafe, Anda masuk di dalam pusat pemikiran demokrasi sebetulnya. Anda stand up comedy di sini, Anda berupaya untuk menghasilkan ide demokrasi itu. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi, poin saya selalu adalah kita perlebar epistemic community ini supaya masuk sampai ke otak komedian, otak politisi, otak buzzer, otak influencer. Hanya itu yang bisa menyelamatkan Indonesia. Jadi kalau dibilang Indonesia sekarang buta huruf terhadap ide, bukan Indonesia. Rezim ini buta huruf terhadap ide tuh. Kan itu poinnya. Semua pendiri bangsa kita adalah orang yang otaknya itu melimpah pikiran itu. Begitu debat, referensinya jelas tuh. Nah kita mau begitu sebetulnya. Tapi udahlah, ini udah sesuatu yang udah sedang berakhir. The beginning of the end. Dan yang kemarin demo itu memperlihatkan bahwa memang bangsa ini terpecah, terbelah gitu. Ade Armando adalah korban dari big data sebetulnya tuh. Jelas. Dan kita mesti minta pertanggungjawaban siapa yang punya ide big data. Sehingga Ade Armando, teman saya, teman kita, itu harus mengalami siksaan di situ. Di belakang teks hukum yang nanti akan mempersoalkan siapa yang memukul Ade Armando, ada teks sosial yang lebih besar. Itu yang mendorong orang menjadi frustrasi. Big data itu bikin orang frustrasi. Sehingga dia nggak bisa limpahkan itu pada kekuasaan, dia cari orang yang betul-betul simbol dari kekuasaan Ade Armando. Kalau di situ ada 3 orang, teman Ade Armando, 3-tiganya dihajar pasti. Saya datang ke situ nggak bakal dihajar. Celi datang ke situ nggak bakal dihajar. Karena orang bikin postulat bahwa ini dia orangnya. Itu kekacauan kita sebetulnya. Jadi kalau ditanya apa yang terjadi pada bangsa ini, karena kekurangan pikiran. Orang yang berpikir itu dia cari darah. Oke, Ade Armando isi gua ajak debat deh si Ade tuh. Tapi orang udah malas debat. Karena menganggap debat gak ada gunanya. Karena presiden juga nggak ngerti isi debat. Kan itu intinya. Jadi sekali lagi orang di samping kiri, samping kanan Pak Presiden itu yang sebetulnya yang kita harapkan dulu masyarakat sipil masuk ke istana dengan satu prinsip, lakukan perubahan paradigma di situ. Bekali Pak Jokowi dengan konsep. Saya ikut mendorong masyarakat sipil, mantan-mantan LBH, mantan-mantan kontras segala macam masuk ke situ dan masuk kan? Dan masuk. Tetapi ada perjanjian yang nggak perlu kita ucapkan. Karena saya pikir mereka paham bahwa mereka masuk di situ untuk mengubah cara berpikir istana. Kita ingin agar supaya ada pemimpin sipil di situ, tapi bukan sekedar orang sipil. Yang lebih penting adalah civilian value di istana itu. Jadi kalau disebut bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin sipil, betul, datang dari orang sipil. Tapi supremasi nilai-nilai sipil dikendalikan oleh 2 orang di samping Pak Jokowi. Itu Muldoko dan Luhut. Jadi bayangkan kita ingin saksikan ada satu pameran kekuasaan di mana presiden diapit oleh 2 intelektual, Hatta dan Syahrir. Karena itu perubahan politik berarti bring intellectual back in. Kembalikan intelektualisme pada bangsa ini nggak ada. Akibat kekurangan intelektualisme maka yang ada adalah adu otot dan adu ngotot. Jadi sebelum saya lanjut dengan kemarahan yang dituntun secara metodologis, saya hentikan di sini supaya ada percakapan. Oke, makasih. menarik. Tepuk tangan untuk Rocky dong. Bang Celi gimana Bang? Sejak aktivis mahasiswa, Rocky adalah Rocky. Kan selalu, dia tadi bilang bahwa stand up comedy itu pembalikan logika. Dia lucu karena membuat kita tersadar tiba-tiba. Tetapi kan jangan lupa, makanya selalu berlatih, berdiskusi. Karena orang tidak bisa membalikkan logika kalau logikanya tidak kuat lebih dahulu. Jadi asumsi pembalikan logika itu adanya logika yang dipegang. Karena itu bisa dibalik dan lucu. Kalau gak ada logika, kita gak bisa lucu. Nah, itu bagus. Dan saya kira pesan Rocky kan tentang waktu kita dulu mahasiswa kelompok-kelompok studi ya. Tapi itu kan selalu dalam setiap generasi ada caranya untuk berkumpul dan berdebat, membicarakan hal-hal yang besar seperti mereka. Ini contoh yang sangat bagus, kekuasaan diapit oleh tokoh intelektual. Ada ceritanya, mau saya kasih cerita dikit. Boleh, menarik. Sejarah kan, bagus, inspiring.
Eh, Bung Karno dibuang waktu muda kan 8 tahun total lah ya ke ND, kemudian Bengkulu. Kan? Kalau mereka berdua 6 tahun di Banda Nera. Yang paling lama sebenarnya Dr. Cipto Mangunkusumo, 12 tahun di Banda Nera. Itu yang paling lama. Dari segi founding fathers yang dibuang. Nah, Hatta waktu dibuang dan Syahrir dibuang di Banda Nera, begitu Jepang masuk kan mereka dibawa pakai Catalina untuk pergi, untuk jangan sampai dilindungi lah ya. Nah, pada saat mau naik kapal, Syahrir bawa anak kecil, ya Om Des Alwi, ya. Tetapi nggak cukup tempatnya karena Hatta bawa buku. Oke? Syahrir marah. Tak, ngapain lu bawa buku? Manusia yang lebih penting. Hatta gelundel, marah-marah. Iya deh. Kenapa dia pertahankan bukunya? Anda tahu buku apa yang dibawa oleh Hatta? Buku-buku tentang sejarah Yunani dan filsafat Yunani yang dia bawa sejak Bovendigul. Kan dia di Banda Nera dipindah dulu dari Bovendigul. Dan dia mulai menulis sejarah pemikiran Yunani yang Anda bisa baca bukunya setelah. Yang jadi buku itu diturunkan dari pesawat, ya, diturunkan dari pesawat. Akhirnya anak kecil yang dibawa, Hatta walaupun mementingkan ide dan buku, akhirnya lebih penting manusia. Anak kecil. Humanity, jangan lupa itu Syahrir, it's humanism, it's humanity. Tetapi Hatta nggak putus asa. Dia cari, kemudian dikirimkan kembali bukunya dan akhirnya dia berhasil menulis bukunya sejarah pemikiran Yunani. Jadi itu ada humanity, ada pentingnya mereka adalah generasi yang tumbuh. Bung Karno tidak bisa berpidato sebagus itu melahirkan Pancasila di BPUPKI. Rapat terpenting dalam sejarah Indonesia adalah rapat itu. Oke? Kalau dia bukan seorang yang seperti kata Rocky, suka berdialog dengan buku, dengan dirinya sendiri, dengan teman-temannya. Jadi saya kira hal itu hal yang sangat penting dan kita setuju bahwa ide-ide pada akhirnya yang menentukan. Oke, demokrasi ada macam-macam ya kelengkapannya. Ada sebuah buku yang bagus yang menjelaskan kenapa Fidesz di Hungaria bisa menjadi illiberal. Viktor Orban dulu kan kayak saya sama Rocky, aktivis mahasiswa, kayak Budiman Sujatmiko, dan liberal. Dia yang termasuk memimpin perlawanan rezim sebelumnya yang post komunis yang otoriter. Kemudian dia berkembang menjadi pengikut Putin, pengagum Putin dan illiberal. Pak Rocky. Dan kata Anne Applebaum, seorang penulis Amerika, wartawan The Atlantic yang ahli berbahasa Rusia dan mengamati Eropa Timur setelah jatuhnya Soviet, dia bilang problemnya adalah kaum intelektual, ya istilah lama ya, pengkhianatan kaum intelektual, kaum pemikir lapisan elit yang mestinya menjadi pembela gigih demokrasi dengan ide-ide mereka, itu menjual diri mereka kepada Viktor Orban yang berubah. Setelah Powell reveals, seorang yang berkuasa bisa berubah. Dulu orang baik karena kekuasaan jadi tergoda untuk menjadi illiberal. Itu yang terjadi pada Orban dan itu yang terjadi pada Putin. Putin setelah Yeltsin dianggap sebagai reformis ekonomi. Oke? Setelah Yeltsin, dia bukan seorang demokrat, tapi dia reformis. Yeltsin kan Anda ingat pemabuk kacau, tapi dia memilih Putin waktu itu dan Putin dianggap seorang reformis. Tetapi setelah 10 tahun dia sukses, waktu itu Anda pasti ingat istilah BRICS. Brasil, Rusia, India, China. Dia dianggap sukses 10 tahun. Kemudian dia tergoda. Dia berubah sama dengan Viktor Orban, sama dengan banyak pemimpin lainnya. Itulah, dan kaum intelektual ikut dengan arus itu. Nah, yang membanggakan dengan kita, dengan penuh kepedihan kepada Ade Armando, yang membanggakan pada demokrasi Indonesia sekarang, apapun yang terjadi, tetapi kaum intelektual, civil society, mahasiswa, wartawan, itu manakala dibutuhkan tampil bersuara keras membela prinsip-prinsip demokrasi. Belum tentu orangnya sependapat dengan saya dalam berbagai hal lainnya. Tetapi dalam warisan terpenting reformasi, kan kita generasi ini kan generasi pertama yang memperjuangkan Indonesia merdeka, jalan emas, jembatan emas bagi kemajuan bersama. Kan
pada saat-saat yang menentukan, dan bagi saya 2 bulan terakhir adalah the biggest challenge of Indonesian democracy after the New Order. 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir. Dan karena itu saya begitu senang melihat bahwa respon berbagai kalangan yang lahir dari proses panjang reformasi ternyata loyal kepada prinsip-prinsip dasar. Sekali lagi belum tentu saya setuju dengan pendapat teman-teman yang bersuara itu untuk hal yang berbeda. Yang berkhianat juga tidak sedikit kan Bang? Pasti selalu begitu kan, kita nggak mungkin monolitik kan. Tetapi kekayaan keragaman Indonesia ini salah satu kunci kekuatan kita rasanya ya. Kalau di Hungaria tidak terjadi, malah sebagian besar orang berpendapat larut di dalam kekuasaan. Kalau kita kan masih imbang-imbang lah Bang. Bahkan Rocky tidak mau masuk ke dalam kan? Bukti bahwa Rocky masih bisa terus-menerus mengkritik hampir tiap hari itu kan membuktikan kekayaan dan kekuatan demokrasi Indonesia. Demikian pula yang lainnya. Begitu banyak dosen, begitu banyak wartawan, begitu banyak kemarin mahasiswa. Nah ini harus bagi saya wajib kita jaga bersama. Kalau bisa kita pertajam dari segi ide-idenya. Tetapi ini modal yang bagus karena Indonesia kan nggak bisa cuma satu orang, satu generasi, satu angkatan. Ini kan demokrasi tidak pernah selesai. Amerika setelah lebih 2 abad, toh masih bisa punya orang seperti Trump. Oke, setelah lebih 2 abad, kita toh baru 3 dekade demokrasi. Jadi pasti akan banyak problem, pasti akan banyak tantangan terhadap demokrasi itu. Karena itu kita rawat bareng-bareng. Pada momen-momen yang terpenting, kita senang bahwa para pendukung demokrasi ini masih bisa mengatakan apa yang benar dan apa yang salah. Itu yang paling menyenangkan. Bang, ada orang yang beranggapan bahwa sebenarnya situasi, kondisi, momentum, dan aspirasi global mungkin sampai masuk ke Indonesia karena kita dikepung oleh junta militer di Thailand, di Myanmar, macam-macam, Malaysia, Singapura juga belum berubah. Memang kebutuhannya itu akan kebutuhan orang-orang seperti ya Putin, ya, orang seperti Erdogan. Dikatakan Robert Kagan 10 tahun terakhir kan. Tetapi dia juga barusan menulis dan saya kira Fukuyama juga menulis, Farid Zakaria juga menulis. Ya. Mudah-mudahan Ukraina ini jadi momentum baru. Ya. Kalau kemarin 10 tahun itu momentum illiberal demokrasi atau otoritarian kapitalisme, maka sekarang mudah-mudahan orang tersadar bahwa kalau kalian mendukung otokrasi, lihat aja apa yang terjadi pada Putin. Dia rusak masyarakat Rusianya sendiri. Pertumbuhan ekonomi Rusia 10 tahun yang sukses tahun 2000-an, setelah tahun 2011 kan dia 3 periode, 4 periode, 5 periode kan. Kemudian dia dari presiden, menteri presiden lagi. Kemudian mau jadi presiden sampai 2036. Dan pertumbuhan ekonomi Rusia yang 10 tahun dianggap brilian, itu kemudian tidak terjadi lagi. Dan dia beruntung ada minyak dan gas. Tetapi otokrasi yang lahir karena minyak dan gas, sifatnya sama aja. Sama Saddam Hussein, sama dengan otokrat di Timur Tengah atau otokrat di Amerika Latin yang hanya bisa membangun dengan minyak dan gas. Saudi aja udah bukan K-pop Bang sekarang Bang. Nah, karena itu Fukuyama bilang, Robert Kagan bilang, lihat apa yang terjadi dengan otokrasi yang terakhir. Apakah itu menjadi alternatif bagi demokrasi? Dan kaum demokrat yang selama ini lengah, orang Jerman yang selama ini nggak memperhatikan bahwa demokrasi juga harus didukung oleh kekuatan, sekarang tiba-tiba tersadar bahwa kebebasan perlu daya dukung. Bukan hanya niat dan ide yang kuat, tetapi juga kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, dan kekuatan militer. Ini yang mudah-mudahan membuat momentum baru. Karena kesalahan Putin, karena tragedi di Ukraina. Nah ini yang kita harapkan bahwa Indonesia bisa memilih di jalur yang tepat. Ini Bung Hatta nih, dulu bilang mendayung di antara 2 karang. Ya kan? Ini sekarang kita harus tahu arah sejarah kemana. Bismarck bilang, pemimpin yang terbaik itu kalau dia bisa mendengarkan ringkihan suara kuda di tengah gelap gulita. Gak tahu di mana kudanya, tapi dia tahu jejak kuda ini mengarah kemana dan dia ikut. Nah, itu the best politician, kata Bismarck. Jadi saya kira bangsa juga begitu. Jangan lawan arus sejarah, ikutin arus sejarah. Dan bagi saya arus sejarahnya ke arah demokratisasi,
dan pembangunan ekonomi yang baik. Kira-kira kayak itulah. Dan penjaganya kita masih kuat, Ri. Kalau kata Bang Celi, jangan ragu, penjaga kita tuh guardiannya masih kuat. Iya, dan kita berkomitmen menjaga demokrasi, Bang. Betul. Dan kita yakin Jokowi adalah kita. Tetap Jokowi adalah kita semua nih. Ayo silakan Pak Rocky. Ya, soal Putin ini, Dok. Iya, soal Putin nih, kebutuhan akan Putin. Anda kan tadi bilang milenial itu pernah, ya kan, Ri ya? Milenial itu visi dan bayangan tentang pemimpin ideal yang kuat, strong dan capable itu ya seperti Putin. Bedanya milenial sama big data ini apa gitu? Beda antara milenial dan big data itu beda antara ringkihan suara kuda dan suara kodok. Putin, saya kira-kira 3 tahun lalu saya naik Gunung Elbrus. Gunung Elbrus itu gunung es tertinggi di Eropa, di Rusia yang udah di wilayah Kaukasia, itu wilayah Muslim di situ. Sebetulnya Gunung Elbrus itu bukan punya Rusia, dulu punya Persia, lalu direbut dalam perang, Kaukasia kalah, diambil oleh Rusia. Jadi Rusia ini dia bukan sekedar menganeksasi negara, gunung pun dianeksasi itu. Yes. Puncak gunungnya tuh. Saya kedinginan di Gunung Elbrus, minus 30 pada waktu itu suhunya tuh. Lalu saya turun ke arah kota kecil di kaki Gunung Elbrus itu. Itu kota yang pusat namanya kalau nggak salah. Pokoknya ada istilah mineral poli apa itu. Kenapa disebut mineral? Karena itu kota yang memproduksi parfum. Jadi isi dari bumi di kota itu adalah mineral, sumber membuat parfum, bukan nikel, bukan batu bara. Dan saya lagi nyari patung Lenin di situ, karena dulu kan patung Lenin udah dibongkar. Saya nyari kok nggak ada ya di kota-kota sekitar itu. Akhirnya saya ketemu di kota itu Lenin, patung Lenin ya kira-kira lebih tinggi dari patung Pak Jokowi yang ada di Mandalika tuh. Padahal nggak ada, Bos. Bakal ada di situ. Oh, itu kan Tambua yang udah ada Tambua. Gitulah. Patung Bung Karno di depan kantornya Pak Prabowo lah. Itu jauh lebih tinggi, itu patung Lenin. Patung itu ditaruh di taman. Lalu saya nongkrong di situ iseng aja tuh. Saya mau tanya ke anak-anak milenial Rusia yang lagi pacaran di situ. Siapa? Dekat Elbrus ya? Ya. Di kaki Elbrus. Kaki Elbrus. Ini Lenin ini siapa? Enggak ada satupun milenial Rusia yang tahu siapa Lenin itu. Kan gila tuh. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi nggak tahu siapa itu Cokroaminoto yang masuk akal. Gue udah stand up komedi belum nih? Jadi itu pentingnya sejarah tuh. Pemimpin dia mesti tahu sejarah. Jejak intelektual dari bangsa Indonesia itu yang menyebabkan kita dibanggakan di luar negeri. Sehingga kita bisa bicara di fora internasional karena kita paham tentang sejarah intelektual bangsa ini. Selesai dari kota itu saya menuju bandara, naik taksinya Mercedes Benz. Orang tukang taksi di situ, Anda dari mana tuh ya? Ya saya dari wilayah sekitar Kaukasia, yang adalah penduduknya Muslim. Terus dia bilang begini ke saya, Putin, Gorbachev. Ini milenial ya? Milenial. Supir taksi. Supir taksi nih, belum tentu milenial. Jadi supir taksi mengeluk-elukkan Putin pada waktu itu karena ekonomi. Jadi kita bayangkan orang hanya mau lihat satu sisi aja, ekonomi itu. Dia nggak peduli bahwa Putin nantinya akan jadi pemimpin seumur hidup. Dia nggak bikin proyeksi waktu itu, karena ini 3 tahun lalu tuh. Jadi kita mau lihat sebetulnya profil Rusia itu di mata internasional yang mengalami kemerosotan justru ketika Putin mendeklarasikan dirinya presiden seumur hidup tuh.
Itu yang terjadi. Itu yang kita khawatirkan terjadi di Jakarta sebetulnya tuh. Kan itu aja kan. Nah kalau tadi ditanyakan apa pikiran milenial hari ini. Kalau saya deteksi dalam pembicaraan dengan milenial, mereka menganggap bahwa profil pemimpin ke depan itu harus seperti Putin. Siapa lagi? Erdogan. Bagi milenial. Sekarang itu sah aja karena mereka cuma punya profil itu. Dia nggak ngerti siapa Muhammad Hatta, siapa Sultan Syahrir, siapa Cokroaminoto, siapa Tan Malaka. Nggak ada pikiran itu. Jadi justru yang ada referensinya adalah Putin karena itu yang dia lihat tiap hari di internet itu. Millennials punya pikiran begitu. Sekarang saya bikin semacam kalkulasi sederhana. Kalau millennials punya persepsi tentang kepemimpinan dengan profil Putin, maka di Indonesia investasi dari keputinan dan keerdoganan itu jatuhnya ke siapa? Hanya ada dua, Prabowo dan Andika. Itu yang mesti kita katakan hari ini bahwa ya itu yang terjadi, yang ada. Orang nggak lihat Erlangga, walaupun Erlangga pasti baca buku. Karena disodorin terus sinopsisnya oleh Rizal Merangang. Setiap hari ada potongan kecil video, dia sudah tahu siapa yang sodorin itu kan. Kemarin soal UMKM itu Pak, agak lucu memang. Waktu Pak Erlangga meresmikan proyek UMKM, istrinya gunting pita kan. Lalu Pak Erlangga tapi sedikit, ntar dulu belum waktunya, lalu disenggol. Itu lucu aja tuh. UMKM. Anda tahu apa artinya UMKM? Untung mama kasih maaf. Maka gosip selesai gitu kan, karena mama udah kasih maaf gitu. Kan ini ada stand up komedinya. Oke, saya balik lagi pada hal yang serius tadi itu. Tadi juga serius. Oh tadi serius juga. Jadi pemimpin itu tergantung sebetulnya siapa yang menyodorkan ide. Kan gak mungkin kita bayangkan pemimpin tahu semuanya tuh. Jadi tim dia itu yang harusnya kuat. Itu intinya. Pak Jokowi kita tahu dari awal lemah. Tapi tadi saya katakan bahwa masyarakat sipil kita bujuk untuk masuk istana dengan semacam tacit agreement. Diam-diam kita bilang, Anda masuk istana, lakukan demokratisasi di istana, tapi lapor ke kami yang ada di luar. Itu saya ucapkan pada Teten, Soekarni segala macam. Mestinya begitu. Yang ada di dalam kita utus. Karena itu dia mesti lapor ke kita. Yang terjadi enggak, dia going native dengan yang ada di dalam. Akibatnya kita nggak bisa kontrol. Lama-lama masyarakat sipil yang kita dorong masuk istana justru jadi juru bicara kekuasaan. Dia bahkan minta suaka di situ dalam bentuk komisaris-komisaris itu. Jadi di situ gagalnya tutorisasi kita tuh, karena memang watak orang berubah ketika mencium bau wangi dari kekuasaan. Padahal itu bau busuk. Itu yang kita ingin cegah. Saudara Celi kalau apapun yang dia mau dia bisa minta, mau jadi komisaris di situ, mau jadi penasihat presiden. Tapi mungkin lingkaran mereka menganggap wah Celi ini terlalu liberal mind di situ. Apa namanya? Idenya tentang demokrasi terlalu lebar, mesti disempitin dikit. Karena itu dia hanya bisa bergaul sama kita di sini kan. Sambil pengaruhi kecil-kecil lewat Golkar. Golkar itu golongan akal pikiran, Golkar. Jangan tepuk tangan dulu, jangan tepuk tangan dulu. Selama Celi ada di situ. Ini dipotong buat TikTok bagus sih Bang. Iya, ya kalau Celi pindah dari situ Golkar jadi golongan amburadul. Boleh belain Golkar satu. Boleh. Ini bang, kasih dulu. Oke, sambil bercanda. Iya. Ini kan karena Rocky kan bagusnya adalah menyampaikan dengan good hearted. Jadi dengan sapaan yang bukan tidak tajam, tetapi membuat orang ketawa itu kan mahal. Nah, kekuatan Golkar, demokrasi membutuhkan organisasi, jangan lupa. Oke, tanpa organisasi tadi kan power, kalau international politics kan power, tapi power itu kan harus ada organisasi. Tidak satu-satunya, tetapi salah satu prasyaratnya itu. Nah, artinya apa? Dari segi politik kan organisasi ya partai politik. Mau tidak mau kan, Anda lihat Macron untuk jadi presiden di Prancis kan harus membuat partai baru. Ya. Oke.
Fidesz dibela oleh sebuah partai baru yang jiwanya lama. Partai politik tak terhindarkan dalam demokrasi modern. Nah, demokrasi Indonesia juga membutuhkan partai-partai yang bagus. Oke. Bukan saya mau belain Golkar atau membela ini. Saya pun udah bela. Ada justru abang harus bela. Ada satu fakta pada Golkar bahwa Golkar adalah satu-satunya partai besar Indonesia yang tidak tergantung pada individu. PKS gimana? Dia tidak ada ya, saya bilang partai besar. Betul. Saya kan bilang partai besar. Kalau saya bilang partai besar dan menengah ya PKS masuk. Saya kan bilang partai besar. Kalau partai kecil Bapak? Partai besar yang tidak dimiliki oleh pemilik, yang sifatnya seperti perusahaan terbuka, hanya Golkar. Artinya politisi yang ada di Golkar, dalam berlatih, ya, mewakili kepentingan rakyat, panggung politik yang tajam, itu tidak mengandalkan dukungan dari atas. Kalau Anda di partai yang ada pemiliknya, begitu Anda disenangi oleh pemilik partainya, jalan Anda untuk promosi gampang. Anda nggak usah hebat, Anda nggak usah terlatih. Jadi orang dalam. Tapi di Golkar tidak ada itu. Tapi kan ada rumus ini Bang, paling dekat gerbang istana juga ada gitu. No, itu cuma Golkar dulu kan harus dekat juga Bang sama. It's a condition. Itu primus inter pares, bukan pemilik. Ya. Jadi di Golkar kalau Anda berjalan ke depan, Anda harus lihat spion kiri kanan. Kalau enggak Anda bisa maju dari belakang dihajar. Anda mundur-mundur kejeblok. Jadi penciuman tajam, jiwa harus tahan terlatih. Inilah yang dibutuhkan bagi demokrasi yang kuat. Nah, sebagai guardian of demokrasi tadi Partai untuk menangkal hal-hal yang tadi kita khawatirkan, yang Rocky khawatirkan, yang Abang juga katakan, Golkar ini bisa nggak Bang? Dengan kapasitas, pengalaman panjang, sumber daya manusia yang ada. Kalau kita lihat kan kondisinya agak beda kemarin ini. Bisa dan terbukti bisa. Tergantung. Kan ini jadi kalau Pak Erlangga kemarin hanya ini aja Bang, kasih kan menampung aspirasi ya, aja kan, itu ya Bang. Boleh dong menampung aspirasi. Boleh lah. Ya kan, itu boleh. Kan, tetapi jangan lupa kan Munas Golkar, keputusan ini kan kekuatan Golkar kan bukan organisasi, bukan individu tapi organisasi. Organisasi kan memutuskan bahwa pemilu 2000 itu Munas ya, tertinggi, nggak ada yang bisa mengubah. Pemilu 2024, ketua umum kandidat capres 2024 itu kan tidak ada yang bisa mengubah itu kalau tanpa Munas baru. Sehingga Golkar sebagai organisasi tahu bermain mendayung di antara dua karang seperti kata Bung Hatta dengan cantik. Waktu bagi saya salah satu warisan terbaik dari pemerintahan Pak Jokowi adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Kita bisa berbeda pendapat tapi saya sudah membela ini berkali-kali. Saya sudah menulis di Kompas, saya sudah berbicara di berbagai acara bahwa ini bagi saya sangat bagus. Bahwa nanti ada problematika dalam pelaksanaan dan pembuatan PP itu soal lain ya, kita bisa berdebat. Tetapi sebagai ide, karena kan ini terusan dari apa yang saya teliti dalam disertasi saya tentang deregulasi, debirokratisasi, ya, pro-market economic policy. Nah, kalau tidak ada partai seperti Golkar di parlemen, undang-undang seperti ini akan susah untuk digolkan. Gitu loh kira-kira. Jadi Golkar ini ada di BPKB-nya Undang-Undang Cipta Kerja nih ada, ya kan? Dan gini, kalau belum di munculnya tadi Bang Celi sempat singgung Din, munculnya pemimpin-pemimpin ultranasionalis kanan ini karena partai-partai kembang plastik gitu. Ya kan? Partai-partai baru ya. Partai-partai yang gampang terseret. Tanpa mengerti mendayung di antara dua karang. Kembang plastik gitu Bang ya. But it's kembang anyway kan tapi. Kembang anyway.